subtema yang saya ambil adalah dari pendidikan tradisional menuju pendidikan inovatif. Nah, bertemu kembali bersama saya, Imade Putusubali. Saya adalah guru SLB Negeri 1 Karangasem. Ingat, yang suka video-video saya, bisa like, komen, yang belum subscribe. Biar saya semangat mengembangkan channel saya dan berbagi hal yang positif. Memberikan pemahaman-pemahaman baru buat para follower saya, para subscriber saya. Semoga ilmu-ilmu saya yang bermanfaat. Silakan komentar yang bermanfaat, bilang sangat bermanfaat. Kita mulai. Mengapa pola pikir harus berubah? Jadi alasannya, yang pertama, dunia berubah begitu cepat. Teknologi informasi dan kebutuhan kerja. Alasan yang kedua, anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan kita dulu. Alasan yang ketiga, pendidikan tradisional tidak lagi cukup untuk membekali masa depan mereka. Nah, ciri pendidikan tradisional itu apa? Yang pertama itu guru sebagai pusat pengetahuan. Kita ingat waktu SD ya, kita mendengarkan guru ceramah dan lain sebagainya. Yang kedua, fokus pada hafalan. Nah, ingat dulu masih sering ditanyakan 1 kali 1 berapa, 2 kali 1 berapa, siapa nama pahlawan revolusi. Nah, semuanya tentang hafalan. Sebutkan 5 provinsi yang ada di Indonesia misalnya, itu fokusnya hafalan. Kemudian penilaiannya satu arah, jadi ujiannya hanya tertulis saja. Jadi ada tes namanya dulu sumatif lah, sumatif akhir semester lah, sumatif tengah semester lah, dan lain sebagainya. Kemudian kelas pasif dan kaku. Jadi anak-anak masih ingat zaman dulu, anak-anak itu harus tangannya di atas meja gitu. Dan tidak boleh bergerak itu, dan tatapannya melihat guru. Jadi kalau lain-lain dilempar penghapus atau kapur. Nah, yang terakhir itu siswa dianggap wadah kosong. Jadi siswa ke sekolah itu dianggap belum tahu apa-apa begitu. Nah, itulah 5 ciri pendidikan tradisional. Nah, tantangan pendidikan tradisional ya, yang pertama itu tidak mempersiapkan keterampilan abad 21. Yang kedua, kurang relevan dengan dunia nyata. Ya, karena yang dipelajari perbedaan misalnya paruh burung ya, pemakan daging dengan pemakan biji misalnya. Kurang relevan dengan dunia saat ini, atau masih bicara tentang hal-hal yang sudah lama ditinggalkannya. Yang kedua, kurang kreativitas dan kolaborasi. Jadi cenderung satu arah pembelajarannya. Jadi tidak ada menggugah kreativitas anak-anak, tidak ada berkolaborasi. Anak-anak itu diskusi kelompok dan lain sebagainya. Kemudian pola pikir siswa cenderung pasif dan takut salah. Jadi zaman dulu itu kalau kita salah nanti dimarahi sama guru. Jadi kita takut berpendapat, takut mencoba. Kenapa? Takut dimarahi sama guru. Nah, apa itu pendidikan inovatif? Nah, yang pertama itu berpusat pada siswa. Jadi kita guru itu fokusnya pada anak-anak. Jadi apa yang mereka tahu, pengetahuan awal anak seperti apa ilmu yang dia sudah pahami. Yang kedua, berbasis proyek dan pemecahan masalah. Jadi guru itu ke kelas itu membawa proyek atau membawa masalah-masalah yang bisa dipecahkan oleh anak-anak. Anak-anak mencari solusinya, itu bukan dicekoki materi. Nah, ini yang menyebabkan mendorong kreativitas, ya, kolaborasi. Jadi anak-anak bisa berdiskusi dengan temannya. Nah, kemudian karena dia berdiskusi, menyampaikan pendapat, anak-anak bisa berkomunikasi
Dan yang terakhir tentunya berpikir kritis. Jadi karena masalah yang kita berikan, proyek-proyek yang kita berikan mereka jadi berpikir. Ya, tidak lagi harus membaca ya, tapi bagaimana mencari solusi dari sebuah masalah. Nah, kemudian mengintegrasikan teknologi dan dunia nyata ke dalam pembelajaran. Nah, ini peran guru ini luar biasa. Gimana sebuah teknologi kita bisa uh, integrasikan di dunia nyata. Nah, contohnya seperti STEM gitu ya. Jadi bagaimana teknologi itu mampu ya membantu manusia dalam mempercepat pekerjaannya, bukan menggantikan ya, mempercepat pekerjaannya. Nah, ciri pola pikir inovatif dalam pendidikan, yang pertama terbuka terhadap perubahan. Jadi kita tidak anti ya. Sekarang ada AI, itu kita tidak menolak AI itu. Ya. Kemudian ada hal-hal baru di dunia ini, kita tidak usah berdebat, tidak usah perdebatkan itu, tapi mari kita terima. Yang kedua, berani mencoba hal baru. Nah, jika ada hal-hal baru seperti AI saat ini atau coding saat ini gitu ya, yang sudah dicantumkan dalam uh, Permendikdasmen 13 tahun 2025, ya mari kita coba itu gitu, jangan menolak. Kemudian mau belajar dari kegagalan. Nah, ciri coding ini di situ kelebihannya. Jadi kalau kita membangun program, seandainya gagal itu ya, error, maka kita bisa mencari sebab errornya. Di line berapakah error itu terjadi. Jadi itu kelebihan dari belajar berbasis coding. Jadi kita tahu letak errornya di mana. Jarang 100% langsung jadi. Kalaupun jadi itu luar biasa. Jadi kita belajar dari kegagalan. Dia ingat, oh di sini letak salahnya saya. Karena udah mengalami kegagalan itu, dia belajar dari kegagalan itu. Nah, yang terakhir adalah percaya bahwa semua siswa bisa berkembang. Nah, kalau kemarin itu kita berpikir bahwa kalau sudah IQ-nya 100 gitu, nggak mungkin akan meningkat. Mindset-nya nggak akan meningkat. Karena dengan contoh growth mindset ini, dengan merubah itu sulit menjadi saya tertantang untuk mempelajarinya. Atau pelajaran ini saya ingin tahu lebih. Mungkin saya belum belajar. Nah, jadi tidak ada istilah kata sulit lagi. Kalau sulit itu fixed mindset. Sedangkan growth mindset itu rubah kata-katanya ya. Dari sulit menjadi mencoba lebih banyak lagi gitu ya. Nah, perbandingan dua pola pikir ini, yang tradisional itu fokus pada hasil, takut gagal, pasif menerima. Nah, jadi selalu berpikiran seandainya saya gagal gimana, nah, mana hasilnya itu. Nah, yang tahunya hanya hasil sebagai pengguna jadinya, dia takut pada kegagalan. Sedangkan yang inovatif itu fokus pada proses belajar dari kegagalan. Ya, aktif mengeksplorasi. Nah, kalau sekarang misalnya pakai cara ini gagal, coba cara berikutnya. Kalau cara berikutnya gagal, cari solusi lagi sampai menemukan yang ideal menurut dia begitu. Nah, itu senang mengeksplorasi gitu. Nah, peran guru dalam pendidikan inovatif ini sangat penting. Nah, guru itu menjadi fasilitator pembelajaran, bukan lagi pusat pengetahuan. Nah, guru itu menggunakan banyak metode diskusi. Ya, bisa namanya walk galeri ya. Nah, kemudian bisa menggunakan pembelajaran yang teknologi yang menyenangkan, misalnya dia berbasis proyek gitu ya. Dia memfasilitasi, menyediakan bahan-bahannya, menyediakan
bahan-bahan ajarnya, kemudian SOP-nya, petunjuk pengerjaannya, sedangkan anak yang fokus belajar. Kemudian memberi ruang eksplorasi dan kolaborasi. Nah, eksplorasi itu ya silakan berikan kreativitas, misalnya seperti sidewalk, walk apa namanya, dengan walk galeri itu anak-anak dibuat kelompok, diajak, dikasih kertas plano ya, kemudian ada sticky note-nya, silakan disuruh nempel-nempel di situ. Nah, lalu sudah selesai mereka lalu ditempel di dinding, kemudian suruh kelompok lain untuk mengeksplor, untuk mengunjungi ya karya teman-temannya sambil apa namanya bertanya ya hal-hal yang hal baru yang ditemukan sama hasil karya temannya gitu. Kemudian menjadi pembelajar sembahyang hayat. Nah, ini kelemahannya. Banyak yang kita itu kalau sudah tamat SMA ya udah nggak mau belajar. Kalau sudah tamat S1 udah saya udah pinter gitu. Tapi kita usahakan mindsetnya adalah belajar terus. Karena dunia ini berkembang. Kita tidak hanya sudah tahu 2 kali 2 adalah 4 cukup. Kita akan terus berkembang. Kemudian menggunakan teknologi dan pendekatan yang kreatif. Nah, di sini guru itu memang teknologi tidak segalanya, tapi perlu guru itu kreatif. Ya, teknologi harus digunakan. Jadi misalnya bagaimana pembelajaran menggunakan AI, chatbot misalnya, itu dikembangkan untuk mengasah. Nah, jadinya robot itu, AI itu bisa menjadi teman belajar anak-anak, bisa menjadi guru privat. Misalnya dia belajar bahasa Inggris, mengetahui kosakata. Tanya suruh anak-anak, sinonim dari kata happy apa sih? Terus dia bertanya anak-anak, perbedaan past tense dengan past future itu apa? Dan contoh kalimatnya berikan. Kemudian suruh anak-anak, coba kita ibarat temani saya berdialog. Seolah berdialog apa tentang kegiatan sehari-hari, tentang interview, kemudian tentang misalnya greeting, kemudian menyapa dan lain sebagainya itu bisa ya. Tinggal gimana kreativitas guru tersebut. Nah, contoh praktik inovatif yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Ya, PJBL ini sangat penting. Jadi mengeksplor kemampuan anak menyelesaikan permasalahan dan menghasilkan sebuah sebuah karya. Tapi itu adalah efek samping. Yang penting prosesnya. Nah, penggunaan AI atau coding di kelas. Nah, ini seperti tadi. Bagaimana pelajaran bahasa dengan coding dengan AI. Pelajaran apapun bisa, kreativitas. Kemudian menggunakan kelas split classroom. Jadi bisa saja kelasnya online, offline gitu ya. Kemudian penilaian autentik dan refleksi diri. Nah, penilaian autentik ini artinya benar-benar dinilai anak-anak. Jadi prosesnya yang dinilai, bukan kita menilai hasil akhirnya. Nah, kemudian refleksi diri. Nah, refleksi ini ada 4F, ada macam-macam, refleksi topi dan lain sebagainya. Jadi, anak diajak berefleksi. Tadi sebelum belajar apa perasaannya, dan setelah belajar apa yang dia tahu. Terus untuk kedepannya apa yang dia ingin lakukan. Nah, ini perlu dibiasakan ya, sehingga dia tahu menyadari dari sebuah proses pembelajaran. Nah, terakhir sebagai penutup, masa depan menanti pembelajar sejati. Mari ubah cara pikir, bukan hanya metode mengajar. Pendidikan inovatif dimulai dari pola pikir yang terbuka, mau terus berkembang. Nah, itu penting catatan terakhir dari saya. Terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Semoga mendapatkan hal yang baru. Nah, kalau ada yang mendapatkan, saya dapat sesuatu hari ini, silakan komentar ya. Materi saya bermanfaat, silakan komentar. Ingat, like dan komentar itu gratis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.